2021, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi laju penyebaran virus corona. Namun faktanya, dalam rentang waktu tersebut Indonesia mendekati angka 1 juta kasus dan bahkan sempat mencetak rekor angka kematian sebanyak 346 kasus harian. Dalam kebijakan diterapkan di 7 provinsi Jawa dan Bali ini, pemerintah menetapkan kapasitas bekerja dari rumah sebanyak 75% dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 7 malam, hingga pembatasan kegiatan rumah ibadah hingga 50%. Namun dalam pelaksanaannya, usaha ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak pertengahan Januari, penambahan COVID-19 tembus lebih dari 10.000 kasus per harinya, bahkan menembus angka 14.000 pada 19 Januari lalu. Selain itu, kasus kematian akibat virus corona ini juga mencetak angka tertinggi pada 21 Januari lalu, yakni 346 kasus. Adapun pada awal Januari lalu, rasio jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan atau angka positivity rate di Indonesia 5 kali lebih besar dari yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan pertumbuhan kasus corona yang masih melaju secara signifikan, pemerintah pun kembali memperpanjang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat hingga Februari mendatang. Dengan beberapa perubahan, salah satunya penutupan jam operasional pusat perbelanjaan yang sebelumnya jam 7 malam, kini menjadi jam 8 malam. Berdasarkan evaluasi tersebut, tadi Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8. Namun menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, kebijakan yang saat ini diterapkan berpotensi membingungkan masyarakat karena selalu ada komponen kebijakan yang diganti atau bahkan diubah. Diki juga menambahkan, kebijakan ini luput dari berbagai hal penting dalam kesehatan. Salah satunya masih rendahnya jumlah dan fasilitas testing di masyarakat. Produk regulasi itu adalah produk ilmiah. Produk ilmiah artinya itu yang bisa kita jadikan rujukan karena sudah terbukti dan berbasis pengalaman empiris, pengalaman sejarah pengendalian dan juga representasi dari para pakar itu sendiri. Sehingga PSBB inilah yang murni sesuai regulasi itu yang harus dilakukan. Kalau kita membuat turunan atau modifikasi lainnya, ini selain membingungkan, juga sangat besar kemungkinannya kontraproduktif dengan tujuan dari pengetatan itu sendiri atau pembatasan itu sendiri. Karena kriterianya, katakanlah yang PPMK, kriteria tes positivity rate-nya aja tidak masuk di situ. Kondisi yang terjadi saat ini diyakini Diki belum puncak dari pertumbuhan angka kasus corona di tanah air. Sehingga masih ada potensi untuk menembus kasus rekor baru di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih peduli untuk memperhatikan sektor dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk lebih ketat, patuh, dan tidak abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan. Nora Spasia, Sony Sulistyo, Jakarta.